kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Polisi ringkus penganiaya wanita di Merauke. Peringati Hari Integritas Bangsa, Pemkot bentangkan bendera merah putih sepanjang 11 km. Ratusan siswa peringati Hari Pendidikan Nasional dengan upacara bendera menggunakan baju adat. Polres Merauke akhirnya menangkap Bruri yang menganiaya pacarnya sendiri, Imelda, hingga luka parah pada bagian wajah. Kendati sudah hidup bersama dan dikaruniai anak, Imelda tidak terima dengan perilaku kasar pasangannya dan melaporkannya ke polisi. Polisi menangkap Bruri di rumah orang tuanya Selasa lalu. Ia tidak berkutik dan mengakui seluruh perbuatannya ke polisi. Bruri dan Imelda sudah lama hidup bersama tanpa pernikahan dan dikaruniai seorang anak. Penganiayaan terjadi pada tanggal 23 April lalu. Korban saat itu meminta pelaku memasakkan bubur untuk anaknya karena hendak pergi bekerja. Namun pelaku yang sedang asik bermain ponsel naik pitam dan menganiaya korban. Begitu polisi datang, pelaku ini sudah tidak ada. Nah, begitu tidak ada, langsung Kasat Reskrim bersama opsional lainnya melakukan briefing untuk melakukan penangkapan setelah ada informasi pada hari Sabtu tanggal 27, berarti 4 hari ke depan, dapat informasi bahwa pelaku ini berada di rumah orang tuanya, sehingga Kasat Reskrim bersama opsional dengan KBO berusaha untuk mengintai keberadaan apakah benar informasi itu ternyata betul. Ya, jadi pelaku berada di rumah orang tua pelaku sendiri, bersembunyilah di situ. Namun sudah diketahui dan begitu dilakukan pengintaian dinyatakan bahwa ada di dalam rumah, para unit reskrim ini langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan. Kejadian ini terungkap ketika rekan korban mendatangi rumah dan mendengar suara teriakan histeris. Polisi sudah menetapkan Bruri sebagai tersangka dan ia dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bendera merah putih sepanjang 11 km memecahkan Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai bendera terpanjang di dunia yang terbentang dari Jalan Ring Road hingga Pantai Holtekam. Kegiatan membentangkan bendera merah putih ini dalam rangka memperingati Hari Integrasi Papua ke dalam NKRI. Kegiatan ini melibatkan ribuan orang di kota Jayapura, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah kota. Kegiatan ini sekaligus menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat kota Jayapura. Dan lebih dari itu adalah memiliki semangat yang sama, komitmen yang sama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia di Papua dan di kota Jayapura. Dengan wujud kita mencintai negara dengan membentangkan bendera merah putih pada hari ini. Dan pembentangan merah putih pada hari ini oleh Rekor MURI telah mencatatkan pada hari ini sebagai rekor dunia. Rekor MURI dunia. Ya, karena itu sekali lagi itu semua bukan semata-mata karena kerja saya, tetapi saya hanya menyampaikan ide dan gagasan
kemudian itu direspon oleh Forkopimda dan juga oleh seluruh organisasi instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan semua lembaga dan elemen masyarakat, anak-anak sekolah, sehingga kita bisa sama-sama memecahkan rekor dunia pada hari ini, rekor muri. Direktur Marketing Muri Awan Rahargo memastikan Kota Jayapura telah memecahkan rekor muri pembentangan bendera merah putih terpanjang, dan hal ini menjadi simbol keinginan rakyat Papua untuk tetap berada dalam negara kesatuan. Hari ini Kota Jayapura telah berhasil memecahkan rekor muri sebelumnya, di mana bentangan merah putih ya dari sepanjang, mohon maaf kalau saya salah, dari ring road ya Pak ya, titik 0 ring road sampai dengan pantai Holtecam ya, ini ya finish, ini mencapai lebih dari 10 km dan ini merupakan yang terpanjang di Indonesia sekaligus terpanjang di dunia. Oleh karenanya kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kebanggaan nasional, dan ini selaras dengan visi misi rekor muri, yaitu menggelorakan semangat kebanggaan nasional. Hari Integrasi Papua mengingatkan pada peristiwa yang terjadi 61 tahun lalu atau yang dikenal sebagai pembebasan Irian Barat. Saat itu Indonesia dan Belanda dan Amerika sepakat menandatangani perjanjian New York yang memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tugu Pepera di Jalan Yosudarso, Kota Sorong, Papua Barat Daya, kondisinya sudah tidak terurus. Rumput dan ilalang bahkan tumbuh di sekitar tugu bersejarah yang melambangkan bergabungnya Irian Barat, sekarang tanah Papua, ke pangkuan NKRI. Melihat kondisi ini, Forum Putra Putri Pepera 1969 di Kota Sorong membersihkan Tugu Pepera ini agar tidak dilupakan orang. Forum ini merupakan anak-anak dari orang tua mereka yang dahulu ikut memperjuangkan Irian Barat masuk ke NKRI pada tahun 1969. Setiap tahun, dalam rangka memperingati Hari Integrasi Papua ke NKRI yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Forum Putra Putri Pepera selalu datang ke Tugu ini untuk membersihkan sekaligus mengenang perjuangan orang tua mereka. Victor Salosa, Ketua Forum Putra Putri Pepera 1969 mengatakan perhatian pemerintah terhadap Tugu Pepera sangat kurang. Ini menunjukkan negara seolah telah melupakan keinginan dan perjuangan rakyat Papua yang ingin bergabung dengan NKRI. Nah, berangkat dari situ, kami anak-anak dari pelaku ya, atau penerus daripada orang-orang tua kami yang ketika terlibat di dalam Dewan Musyawarah Pepera saat itu melihat terkait dengan perjalanan sejarah ini. Orang tua kami sudah pergi, lalu perjuangan orang tua kami ini seakan-akan cuma dilupakan begitu saja. Seiring dengan perkembangan daerah ini dari yang tadinya tertutup sampai sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Nah, kita melihat ini perlu sekali kita angkat kembali sehingga kami anak-anak dari pelaku-pelaku Pepera untuk wilayah Sorong Raya kita berdiskusi untuk kita membentuk sebuah wadah untuk kita dihimpun bersama-sama. Nah, wadah ini kita bentuk lalu kita sepakati namanya itu Forum Komunikasi Putra Putri Pepera Irian Barat 1969. Nah, harapan kami bahwa ketika kita lakukan proses ini semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, setiap warga negara Indonesia, baik yang catatan di dalam undang-undang ada OAP dan non-OAP. Ini semua mari kita sama-sama melihat bahwa ini sebuah momentum sejarah yang sangat luar biasa terkait dengan cerita integrasi Irian Barat ke Indonesia. Karena di dalam proses perjalanan provinsi yang ada di Indonesia dari 30 kita 6, berarti di luar itu ada 32. Ini cerita sejarah ceritanya berbeda. Di Tugu Pepera terdapat peninggalan benda bersejarah seperti basoka dan prasasti Presiden Soeharto.
Tugu Pepera ini merupakan situs sejarah yang sangat penting karena menjadi tonggak keinginan rakyat Papua yang ingin bergabung dengan NKRI. Sudah sepatutnya pemerintah merawat dan memugar tugu ini agar generasi muda tidak melupakannya. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peringatan Hari Buruh diwarnai unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasi agar tidak rusuh, Kepolisian Merauke sudah menerapkan siaga 1, namun rencana aksi buruh di Merauke ternyata tidak terjadi. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya usai apel siaga mengatakan sudah menjadi protap kepolisian selaku aparat keamanan untuk mengantisipasi kegiatan yang melibatkan banyak orang, apalagi seperti Hari Buruh. Kita hari ini tetap siaga, meskipun sampai saat ini di wilayah Kabupaten Merauke ini belum ada terdengar ya dari hasil pendalaman deteksi teman-teman community di lapangan, hasil koordinasi dengan seluruh pihak, baik Persatuan Buruh Indonesia yang ada di Merauke, kemudian dari kelompok-kelompok yang lain, belum ada merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat perayaan dengan melaksanakan aksi-aksi unjuk rasa. Ini sangat luar biasa masyarakat kita di Merauke yang berpikir ke depan untuk kepentingan Kamtibmas, karena kegiatan-kegiatan pengumpulan massa, kemudian yang bersifat keramaian, namanya psikologis massa itu kita tidak bisa prediksi di lapangan ya. Apabila ada penyusup, ada provokasi, tentunya nanti korlap akan kewalahan, koordinator akan kewalahan. Nanti ya siapa yang dimintai pertanggungjawabannya, otomatis korlap. Nah, saat ini di Merauke kondusif ya situasinya, dan luar biasa masyarakat kita di sini yang Merauke penuh damai ini memang tercipta di wilayah kita untuk kegiatan-kegiatan bersifat seremoni yang kira-kira berdampak kepada ekses gangguan Kamtibmas maupun merugikan orang lain sampai saat ini belum terdeteksi dan belum ada. Kendati tidak ada aksi unjuk rasa seperti di Jakarta dan kota besar lainnya, Kepolisian Merauke tetap melakukan patroli dan memantau kegiatan dan pergerakan masyarakat. Sebelumnya beredar kabar bahwa massa buruh akan melakukan unjuk rasa di kawasan Pelabuhan Yosudarso, Merauke. Namun tidak diketahui kenapa aksi buruh tersebut tidak terlaksana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.